Jika dokter di sini tak mampu sembuhkan anak saya, lalu kemana saya akan berobat? Kalau kamu berhasil menyembuhkan anakku, maka aku mau jadi istrimu. Kau pikir dirimu siapa berharap benar ingin menikah denganku? Seorang janda kaya raya yang memiliki segalanya, namun tak berdaya menyelamatkan putra sematawayangnya yang terbaring koma akibat gigitan ular mematikan. Para dokter terbaik angkat tangan. Harapan nyaris lenyap. Hingga seorang pawang ular kampung datang menawarkan bantuan, namun yang ia terima justru hinaan dan tawa meremehkan. Racunnya belum sepenuhnya merusak organ, masih bisa diselamatkan. Kalimat itu dianggap lelucon, sampai sang janda menantangnya dengan sombong. Kalau kau berhasil menyembuhkan anakku, aku akan menjadi istrimu. Tak ada yang percaya. Semua menertawakan. Namun saat ramuan sederhana itu mulai bekerja, keajaiban benar-benar terjadi. Semua orang terdiam. Akankah sang janda kaya yang angkuh menepati janji yang ia ucapkan? Rumah megah itu menjulang anggun di puncak perbukitan, dikelilingi hamparan taman luas dan air mancur yang tak pernah berhenti memancarkan gemericik jernih sepanjang hari. Namun di balik segala kemewahan itu, justru tersimpan aura dingin yang menekan dada. Di sebuah kamar besar berhiaskan tirai putih menjuntai elegan, seorang pemuda terbaring lemah tak berdaya. Namanya Andre, putra sematawayang Lisa, janda super kaya yang kecantikan dan hartanya pernah menghebohkan seisi kota. Wajah Andre pucat pasi, bibirnya membiru, napasnya nyaris tak terdengar. Infus menggantung di lengannya, menyalurkan cairan bening yang seolah tak lagi mampu menahan waktu. Di sekelilingnya, monitor medis terus berbunyi, namun garis kehidupan di layar perlahan menukik turun, mengabarkan kenyataan pahit yang tak ingin diterima siapapun. Kami sudah melakukan yang terbaik, tidak ada lagi yang bisa kami lakukan, ucap dokter utama dengan suara parau, seperti menelan kata-katanya sendiri dengan getir. Lisa berdiri kaku. Rambut rapi yang biasa menjadi mahkotanya kini kusut, riasan mahal yang selalu ia banggakan telah luntur oleh air mata. Sosok angkuh itu kini tampak rapuh, seperti kehilangan pijakan dunia. Maksud Anda apa? Tidak bisa? Suaranya bergetar, namun masih menyimpan ketegasan menusuk. Dokter lain melangkah maju dengan nada lebih hati-hati. Racun ular itu terlalu kuat. Bu, kami sudah mencoba antiserum terbaik, tapi tubuh putra Anda tidak merespons. Kalian dokter terbaik. Aku membayar kalian semua. Aku datangkan kalian dari luar negeri, lalu kalian bilang menyerah? Teriak Lisa menggema, membuat seisi ruangan membisu. Para perawat menunduk dalam diam. Para dokter hanya saling pandang dengan wajah penuh penyesalan sebelum akhirnya pergi satu persatu, meninggalkan keheningan yang menyayat. Pintu tertutup perlahan. Yang tersisa hanya isak tangis Lisa yang pecah di ruang sunyi. Sari, asisten pribadinya yang setia selama lebih dari 6 tahun, melangkah mendekat dengan ragu. Bu, saya tahu ini berat sekali, tapi masih ada satu cara yang belum kita coba. Lisa menyeka air matanya dengan gerakan kasar, seperti orang yang marah pada nasib. Apalagi, obat ajaib, dukun, tabib jalanan, nada sinisnya menyayat. Sari terdiam sejenak. Namanya Jaka, Bu. Dia pawang ular dari kampung sebelah. Katanya dia bisa mengobati gigitan berbisa. Sesaat Lisa membeku, lalu tertawa nyaring penuh emosi. Pawang ular kampung? Kau pikir anakku kelinci percobaan? Disembuhkan orang yang percaya tahayul? Namun sebelum perdebatan berlanjut, pintu utama kamar tiba-tiba terbuka. Tidak ada ketukan, tidak ada pengumuman. Hanya suara langkah pelan yang mendekat. Seorang pemuda bersahaja muncul, diapit dua pelayan yang jelas kebingungan karena telah mencoba menghalanginya. Kemejanya lusuh, celananya pudar dimakan waktu, sandal sederhananya menapak pelan di lantai marmer mengilap. Di tangannya, sebuah botol berisi ramuan herbal tradisional. Dialah Jaka. Ia berhenti di depan Lisa lalu sedikit menunduk hormat. Assalamualaikum, saya datang karena dipanggil. Kalau saya salah tempat, saya bisa pergi. Sari segera maju. Bu, saya yang memanggilnya, maaf. Tatapan Lisa menusuk dari ujung kepala hingga kaki Jaka,
penuh hina dan dingin. Jadi ini penyelamat terakhir? Orang kampung dengan sandal puluhan ribu? Kau pikir dia bisa menyembuhkan anakku? Sari menunduk pasrah. Saya hanya ingin mencoba semua cara, Bu. Jaka tetap tenang. Saya tidak datang untuk menipu. Kalau saya bisa membantu, saya bantu. Kalau tidak, saya akan jujur. Tapi izinkan saya melihatnya dulu. Nada suaranya rendah, tanpa memohon, tanpa membela diri. Justru ketenangan itu semakin membakar ego Lisa. Kau bicara seolah lebih hebat dari dokter yang kubayar ratusan juta. Siapa kau? Orang desa? Tidak berpendidikan? Jaka menghembuskan napas pelan. Saya tidak lebih hebat dari siapapun. Tapi saya sudah sering menangani gigitan ular hutan. Saya hanya ingin mencoba. Kau pikir hidup anakku bahan percobaan? Bentak Lisa. Ketegangan membekap ruangan. Pelayan tak berani bergerak. Namun Jaka melangkah mendekat ke ranjang Andre. Tanpa banyak bicara, ia meletakkan telapak tangannya di dada sang pemuda, tepat di atas jantung. Matanya terpejam, seolah mendengarkan sesuatu yang tak kasat mata. Racunnya belum sepenuhnya merusak organ, masih ada harapan, ucapnya pelan. Lisa terdiam. Bukan karena percaya, melainkan karena merasa diremehkan. Kau berani bicara begitu setelah semua dokter menyerah. Jaka mengangguk ringan. Dan saat itu, dikuasai rasa putus asa, amarah, dan ego yang terluka, Lisa mengucapkan kalimat yang membuat semua orang membeku. Kalau kau bisa menyembuhkan anakku, aku akan menjadi istrimu. Semua terperangah. Sari menutup mulutnya kaget. Seorang pelayan hampir menjatuhkan nampan, bahkan seorang penjaga terbatuk karena tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Namun berbeda dari bayangan semua orang, Jaka tak menunjukkan ekspresi terkejut sedikitpun. Wajahnya tetap tenang, sorot matanya lurus tanpa kepentingan tersembunyi. Saya tidak meminta apa-apa, Bu. Janji itu ibu yang ucapkan sendiri. Saya hanya datang untuk menyembuhkan, katanya lirih namun tegas. Ia membuka kotak kayu kecil miliknya. Di dalamnya tersusun beberapa ramuan herbal sederhana. Tak ada botol berkilau, tak ada aroma mahal, tak ada kesan mistis yang dibuat-buat. Semuanya tampak biasa, bahkan remeh di mata orang kota. Namun setiap gerakan tangannya begitu terampil, seolah telah menyatu dengan naluri. Cairan hijau pekat dicampurkannya perlahan. Ia mengusap leher Andre dengan minyak hangat, lalu meneteskan ramuan itu ke bibir sang pemuda sedikit demi sedikit, sembari menekan titik nadi di pergelangan tangan dan lehernya. Bisik-bisik mulai terdengar. Dia main-main. Itu cuma jamu. Namun waktu terus berjalan. 2 menit, 5 menit, 10 menit berlalu. Dan tiba-tiba, ritme monitor jantung berubah. Garis yang tadinya menurun kini mulai stabil. Andre mengerutkan alisnya, jari-jarinya bergerak, napasnya terdengar lebih berat, lebih nyata, tanda tubuhnya mulai melawan racun. Dia bergerak, bisik Sari dengan mata berkaca-kaca. Lisa menatap tanpa berkedip. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan karena tangis, melainkan karena tak percaya. Perlahan Andre membuka mata meski masih lemah. Ibu, suaranya lirih. Lisa seketika jatuh berlutut di samping ranjang. Anakku, Andre, kau sadar, kau hidup. Tangis bahagia pecah memenuhi ruangan. Jaka berdiri pelan. Ia tidak meminta pujian, tidak menunggu ucapan terima kasih. Hanya berkata dengan suara datar, hari ini ibu dan semua orang sudah melihat sendiri. Tatapannya lurus pada Lisa. Janji tidak jatuh karena keadaan. Janji jatuh karena lisan. Dan saat itulah Lisa sadar, ia telah mengikat dirinya pada sesuatu yang bahkan tak pernah terlintas di benaknya. Malam itu, setelah keajaiban yang nyaris tak bisa dipercaya, Jaka berjalan pulang menyusuri jalan tanah sunyi. Langit gelap tanpa bintang. Lampu di rumahnya hanya satu, redup, menggantung di beranda kecil dari kayu tua yang mulai keropos. Rumah itu jauh dari kata mewah, namun menyimpan kehangatan dan kenangan. Di dalam,
tergantung sebuah foto lama. Seorang pria tua berjanggut putih tersenyum, sambil memegang seekor ular besar melingkar di lengannya. Itulah kakek Jaka, Ki Surya Wijaksana, pawang ular paling disegani di wilayah itu. Jaka duduk di lantai, membuka kembali kotak kayunya. Di antara ramuan, terselip gulungan kertas usang bertuliskan tangan yang hampir pudar. Ia menyentuhnya perlahan. "Embok Simbah, aku sudah pakai ilmumu hari ini." Ingatan membawanya ke masa kecil. Desa itu dulu penuh hutan dan sawah. Ia sering melihat warga berbondong-bondong datang pada kakeknya, bukan karena kakeknya dukun, melainkan karena ia memahami alam, tumbuhan, dan racun lebih dari siapapun. "Ular itu bukan musuh," kata sang kakek suatu sore sambil duduk di samping Jaka kecil. "Mereka hanya mempertahankan diri. Yang kita lawan bukan ularnya, tapi niat buruk dalam racunnya." Sedikit demi sedikit, ia diajari mengenali jenis bisa, warna lidah ular, aroma daun penawar, hingga cara mendengarkan napas orang yang sekarat. "Ingat satu hal, Jaka," pesan kakeknya. "Ilmu ini hanya berjalan jika hatimu bersih. Jika kau sombong, Tuhan sendiri yang akan mencabutnya." Kakeknya wafat saat Jaka berusia 16 tahun. Tak banyak warisan, hanya rumah kecil ini, ramuan, dan ilmu yang tertanam dalam urat nadi. Sejak itu Jaka hidup sendiri, menolong orang-orang desa yang terkena gigitan ular, terkilir, atau demam. Ia tak pernah memasang harga. Kadang dibayar beras, kadang sayuran, kadang tak dibalas apapun. Dan itu tak pernah ia persoalkan. Hingga kabar tentang Andre menyebar ke seluruh desa. Semua tahu siapa Andre. Putra satu-satunya dari janda kaya raya yang hidupnya bagai langit dan bumi dengan mereka. Namun yang membuat cerita itu makin liar bukan hanya soal kesembuhan, melainkan janji yang terucap. Di warung kecil dekat jembatan, orang-orang mulai bergunjing. Katanya Bu Lisa janji mau nikah sama Jaka kalau Andre sembuh. "Mosok ISO, selevel Bu Lisa kok karo Jaka?" Ngomong pas emosi kui, embok. Jaka mendengarnya, namun ia tak memikirkannya. Dalam benaknya hanya ada satu, keselamatan Andre. Namun hidup tak berhenti pada satu keajaiban. Kesembuhan Andre justru membuka pintu masalah baru. Keesokan paginya, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Jaka. Dua penjaga bertubuh besar turun, wajah mereka keras, tatapannya menilai rumah itu seolah sedang memandang sesuatu yang tak layak. Salah satu mengetuk pintu keras. "Tuan Jaka, Nyonya Lisa ingin bertemu." Jaka mengangguk tenang. "Baik, saya siap." Sesampainya di rumah Lisa, suasananya telah berubah. Tak ada lagi tangisan, tak ada kepanikan. Yang tersisa hanyalah kemewahan yang kembali berdiri angkuh. Lisa duduk di sofa dengan gaun elegan, rambut tersisir rapi, riasan kembali sempurna. Andre tertidur pulas di kamar, perlahan pulih. Para dokter berkumpul bukan untuk merawat, melainkan mencari jawaban atas hal yang tak bisa mereka jelaskan. Saat Jaka masuk, Lisa menatapnya dingin. "Duka kemarin telah tergantikan gengsi dan harga diri. Kemarin aku mengatakan sesuatu dalam keadaan tertekan," ucap Lisa dingin. "Tentang pernikahan." Ruangan mendadak membeku. Sari yang berdiri di sudut hampir berhenti bernapas. Jaka tetap berdiri tenang. "Itu janji yang ibu ucapkan dengan sadar. Saya tidak menuntut apapun, tapi janji tetaplah janji." Lisa menampilkan senyum tipis, senyum seorang wanita yang terbiasa selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. "Jaka, aku tahu kau punya ilmu. Kau sudah mengorbankan waktu dan tenaga demi anakku. Aku menghargai itu," ucapnya perlahan. "Tapi aku tidak akan menikah denganmu. Bukan karena aku merendahkanmu, meski jelas nada itu penuh jarak. Namun karena dunia kita berbeda. Kau tidak akan bahagia hidup di lingkaran seperti ini." Jaka hanya menatapnya sesaat. Tenang. Hening. Ia tidak menyela. Lisa melanjutkan, suaranya lebih dingin, lebih tegas. "Aku akan membayarmu berapapun yang kau mau. Rumah, tanah, uang, apa saja.
Tapi jangan pernah lagi membicarakan soal janji itu. Kata-kata itu terasa seperti bilah tajam. Bukan karena Jaka merasa berhak, melainkan karena Lisa menganggap harga manusia bisa ditakar dengan angka. Jaka menarik napas pelan, menatap Lisa lurus tanpa emosi berlebihan. Bu Lisa, pernikahan bukan hadiah, bukan transaksi, dan bukan cara membayar budi. Lisa membeku. Saya tidak menginginkan ibu sebagai bayaran. Saya hanya ingin ibu menepati ucapan ibu sendiri. Ruangan kembali sunyi. Sari menunduk dalam diam, seolah berdoa agar suasana tak meledak. Namun ego Lisa lebih keras dari nuraninya. Aku tidak akan menikah denganmu. Tidak sekarang, tidak nanti, tidak pernah. Aku akan membayar dengan uang. Ambil atau pergi. Jaka perlahan menutup kotak kayunya. Baik, katanya singkat. Ia tidak marah, tidak memaki, tidak memohon. Ia berdiri, menunduk sopan, lalu berjalan menuju pintu. Tepat di ambangnya, ia berhenti sejenak. Saya tidak datang untuk meminta, ucapnya tanpa menoleh. Dan saya tidak pergi karena takut. Saya hanya ingin melihat bagaimana Allah membalas janji yang manusia langgar. Setelah itu, ia melangkah pergi. Tanpa suara keras, tanpa drama, tanpa penyesalan. Dan justru dalam keheningan itulah, Lisa merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Bukan takut, bukan pula sesal, melainkan firasat bahwa kisah ini belum berakhir. Hari-hari setelah kesembuhan Andre berubah menjadi hiruk-pikuk yang tak pernah dibayangkan siapapun. Kabar itu menyebar lebih cepat dari racun yang hampir merenggut nyawanya. Orang-orang kaya kota, tetangga, wartawan, semua ingin tahu bagaimana seorang pemuda desa mampu melakukan sesuatu yang tak bisa diselesaikan dokter spesialis luar negeri. Namun di balik rasa ingin tahu itu, bersembunyi pisau lain, keraguan, sindiran, dan penghinaan. Di ruang rapat rumah sakit kota, beberapa dokter berkumpul. Salah satunya Dr. Bram, yang sejak awal menangani Andre. Wajahnya merah, harga dirinya remuk. Ini tidak masuk akal. Itu bukan pengobatan, itu hanya kebetulan, katanya lantang. Seorang dokter muda yang menyaksikan langsung proses itu mencoba bersuara. Saya melihat sendiri, Dok. Ramuan itu memicu respons fisiologis yang cukup. Bram menghentakkan meja. Kita tidak bisa membiarkan orang kampung itu dipuja seolah lebih hebat dari kita. Kemudian mereka mulai merancang cara mengubah narasi, membalik cerita, menolak menerima kenyataan bahwa gelar, penelitian, dan pengalaman mereka dikalahkan seorang pria yang bahkan tidak memakai sepatu saat datang ke rumah Lisa. Sementara itu, rumah Lisa mulai dipenuhi keluarga besar. Mereka datang bukan untuk menjenguk Andre, melainkan menilai. Aku dengar kau hampir menikah dengan orang kampung. Setelah suamimu meninggal, aku pikir kau akan pilih pria berkelas. Apa kata orang nanti? Nama keluarga kita bisa rusak. Lisa duduk diam, wajahnya mengeras. Ia tidak membenarkan, tidak pula membantah. Itu hanya janji yang terucap dalam tekanan, katanya dingin. Mereka tertawa kecil, meremehkan. Tawa yang sama seperti saat Lisa dulu merendahkan Jaka. Namun satu hal tak mereka ketahui. Semakin Lisa menolak membahas janji itu, semakin pikirannya dipenuhi bayangan sosok Jaka. Ketenangannya, cara ia tidak memaksa, cara ia tidak mencari pembenaran. Justru itulah yang mengganggu. Bukan Jaka yang terikat, tapi Lisa sendiri. Andre pulih lebih cepat dari perkiraan. Ia sudah bisa duduk, berbicara, bahkan bercanda kecil dengan Sari. Namun tubuhnya masih lemah. Ramuan yang Jaka berikan harus diminum setiap hari selama masa pemulihan. Masalahnya, ramuan itu mulai habis. Sari mendekati Lisa dengan ragu. Bu, untuk mempercepat pemulihan Andre, dia butuh ramuan lanjutan dari Jaka. Lisa menutup buku laporan di tangannya. Tidak perlu. Dokter sudah mengambil alih. Tapi Bu, cukup. Nada Lisa meninggi, bukan karena yakin,
melainkan karena takut mengakui bahwa pria yang ia hina mungkin lebih berharga dari seluruh kekayaan yang ia miliki. Namun malam itu, Andre mulai menggigil. Napasnya kembali memburu, tubuhnya panas. Racun yang belum sepenuhnya hilang bereaksi lagi. Perawat panik. Sari berlari. Dokter dipanggil. Dokter Bram datang, mencoba memasang infus baru. Jarum berulang kali gagal menembus pembuluhnya. Tangannya bergetar. Gengsi dan rasa malu dari kekalahan kemarin membuatnya gegabah. "Pak, tolong hentikan." Andre kesakitan, teriak Sari dengan mata penuh cemas. Namun Dokter Bram justru membentak, seolah kemarahannya bisa menyelamatkan. "Diam, kau tidak tahu apa-apa. Aku dokter." Tiba-tiba suara lirih seorang perawat terdengar dari ambang pintu, nyaris seperti bisikan harapan terakhir. "Mungkin kita harus memanggil Jaka lagi." Seisi ruangan mendadak membeku. Udara seolah berhenti bergerak. Lisa yang sejak tadi menahan kepanikan akhirnya menyerah pada realisa. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berbisik, "Panggil dia." Sari langsung berlari keluar. Hujan mulai turun membasahi jalanan, namun ia tak peduli. Di desa, Jaka tengah duduk di beranda rumah kecilnya, memandangi tetes-tetes hujan yang jatuh pelan di tanah. Ada perasaan aneh menyelinap di dadanya. Seolah ia tahu seseorang akan datang. Dan benar saja, Sari muncul dengan napas tersengal, tubuh basah kuyup. "Jaka." Andre kambuh. Tanpa bertanya, tanpa sepatah kata pun, Jaka berdiri. Saat mereka tiba di rumah megah itu, ketegangan kembali menyelimuti setiap sudut. Para dokter terbelalak begitu melihat Jaka masuk. Dokter Bram langsung menghadangnya. "Kau tidak boleh ikut campur kali ini. Ini urusan medis." Namun Jaka tak memandangnya. Ia melangkah melewati Bram seolah pria itu hanyalah bayangan yang tak berarti. Sari menahan dokter lain agar tak menghalangi. Jaka duduk di sisi ranjang Andre. Ia menatap tubuh yang menggigil itu, lalu memejamkan mata. "Racunnya belum sepenuhnya pergi," ucapnya lirih. Tubuhnya sedang berjuang, tapi tenaganya sudah hampir habis. Ia membuka kotak kayunya. Kali ini ramuan yang ia keluarkan bukan sekadar menetralisir, melainkan membangkitkan kembali energi kehidupan yang nyaris padam. Lisa berdiri di belakangnya, menatap punggung pemuda sederhana yang kembali datang tanpa pamrih, tanpa tuntutan, hanya untuk menyelamatkan anaknya. Ada rasa asing menyusup di dadanya. Bukan cinta, bukan pula kekaguman, tapi rasa malu, karena dulu ia merasa berada di atas segalanya. Saat tetesan ramuan menyentuh bibir Andre, ruangan kembali hening. Pelan-pelan dingin di tubuhnya memudar, napasnya kembali teratur. Sari menutup mulutnya, menahan tangis lega. Jaka berdiri, menutup kotaknya. Ia menoleh ke arah Lisa. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada dendam, tidak ada tuntutan. Hanya satu kalimat keluar dari bibirnya. Janji itu tidak akan menuntut ibu hari ini, tapi janji akan menjemput di waktunya. Lisa terpaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak tahu harus menjawab apa. Kesembuhan Andre untuk kedua kalinya membuat rumah megah itu kembali ramai. Namun bukan lagi dengan tangisan, melainkan gumaman, bisikan, dan tatapan penuh tanda tanya. Para dokter yang tadinya merasa paling benar kini hanya terdiam saat Jaka melintas di antara mereka. Tidak ada yang berani menghalangi, tidak ada yang berani bertanya. Namun dunia di luar mulai bersuara. Awalnya hanya satu tetangga di warung yang bercerita. Anaknya Bu Lisa sembuh karena pawang ular. Lalu tukang ojek mendengarnya, menyampaikannya pada penumpang. Penumpang itu menceritakannya lagi di kelompok pengajian. Hingga akhirnya sebuah video pendek muncul. Seseorang memotret Jaka saat keluar dari mobil Lisa. Berjalan pelan dengan pakaian lusuh, tanpa suara, tanpa klarifikasi. Komentar pun bermunculan. "Itu siapa kok keluar dari rumah Bu Lisa?" Katanya pawang ular kampung. Beneran Andre sembuh karena dia? Dunia terbalik. Sebagian mencemooh,
sebagian terkejut. Namun satu hal pasti, nama Jaka mulai menggema. Dan itu membuat banyak pihak tidak nyaman. Di ruang kerja Lisa yang dipenuhi aroma parfum mahal dan lilin lavender, ia duduk memegang cangkir teh. Hanya Sari yang menemaninya. Orang-orang benar-benar percaya kalau Jaka yang menyembuhkan Andre? Tanya Lisa pelan. Sari menunduk sopan. Mereka melihatnya sendiri, Bu. Mereka percaya karena menyaksikan keajaiban itu dengan mata mereka. Lisa terdiam lama. Pandangannya tak lagi ke cangkir teh, melainkan menembus masa lalu. Bertahun-tahun ia membangun nama, martabat, dan status. Seluruh hidupnya selalu jadi sorotan. Dan kini, nama seorang pemuda desa mulai disejajarkan dengannya. Rasa itu muncul lagi, malu, tapi juga sesuatu yang tak ingin ia akui, kagum. Sari, ucapnya datar, jangan biarkan berita ini makin besar. Aku tidak mau orang mengira aku kehilangan kendali. Sari menelan ludah. Ia tahu, berita itu sudah jauh melampaui kendali siapapun. Sementara itu, di desa, Jaka duduk di depan rumah kecilnya. Warga mulai berdatangan satu persatu. Jaka, anakku digigit ular welang, tolong lihat. Kambingku keracunan rumput. Suamiku pulang dari ladang, kakinya bengkak. Mereka datang bukan untuk memuji, bukan untuk mengangkatnya jadi legenda. Mereka datang karena membutuhkan. Jaka tak pernah meminta bayaran. Yang ia minta hanya satu, ketenangan saat bekerja. Namun kerumunan itu semakin hari semakin banyak. Hingga kepala desa sendiri datang mendekat. Jaka, kau harus hati-hati. Nama besar tidak selalu berkah. Kadang itu beban. Jaka tersenyum tipis. Aku tidak pernah mencari nama, Pak. Kepala desa menghela napas. Justru karena itu, kau harus bersiap. Dunia ini tidak suka orang baik yang terlalu bersinar. Di tempat lain, di sebuah kantor besar rumah sakit kota yang dingin dan beraroma antiseptik, Dr. Bram tidak bisa menerima kenyataan begitu saja. Wajahnya kaku, rahangnya mengeras. Di hadapannya duduk seorang pria berjas rapi, berwibawa, dengan tatapan tajam penuh perhitungan. Ia bukan dokter. Ia adalah pengusaha farmasi besar, pemilik jaringan distribusi obat yang menguasai banyak lini kesehatan. Kita tidak bisa membiarkan orang kampung itu mengubah kepercayaan masyarakat, ucap pria itu datar. Dr. Bram mengepalkan tangannya. Kalau orang mulai percaya pada ramuan desa, kita kehilangan kepercayaan, kita kehilangan kekuasaan, kita kehilangan posisi, kita kehilangan segalanya. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Kalau begitu, jatuhkan saja reputasinya. Sementara itu, di rumah Lisa, Andre kini sudah bisa berdiri dan berjalan pelan. Langkahnya masih gontai, namun senyum kecil mulai menghiasi wajahnya. Ia menoleh ke sekeliling, seolah mencari seseorang yang tak ada di sana. Bu, Andre menarik lembut lengan ibunya. Jaka di mana? Pertanyaan itu sederhana, namun menghantam tepat di dada Lisa. Ia menjawab pelan, menahan sesuatu dalam suaranya. Dia sudah pulang ke desanya. Andre mengangguk pelan. Namun di wajahnya tersimpan sesuatu yang lebih dari sekadar ucapan terima kasih. Ada rasa hormat. Aku lihat sendiri cara dia menyembuhkan aku, lanjut Andre jujur. Dia tidak seperti orang-orang yang datang dengan gelar. Dia datang seperti orang yang benar-benar peduli. Lisa terdiam. Kata-kata anaknya menembus dinding keangkuhan yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Bu, suara Andre kembali terdengar, lebih pelan namun mantap. Jaka bukan orang sembarangan. Kalimat itu membuat jantung Lisa bergetar. Ia berdiri perlahan, berjalan menuju jendela besar yang menghadap taman belakang. Angin sore menyentuh pipinya. Matanya memandang tempat di mana Andre dulu tergigit ular. Tempat di mana ketakutan terbesarnya pernah lahir. Ia memejamkan mata. Dan di sana, ia kembali mengingat sorot mata Jaka. Tatapan yang tidak menyembah, tidak merendahkan. Tidak melihat hartanya, tidak memandang statusnya, tidak silau oleh kecantikannya.
hanya melihat dirinya sebagai manusia. Dan entah mengapa, itu lebih menakutkan daripada segala ancaman yang pernah ia kenal. Di kampung, seseorang diam-diam mengambil foto Jaka saat ia sedang membantu warga. Foto itu menyebar di media sosial, disertai satu kalimat sederhana. Inilah pawang yang menyelamatkan anak janda kaya raya. Dalam sekejap, nama Jaka menjadi perbincangan seisi kota. Bukan hanya sebagai penyembuh, tapi sebagai fenomena. Sebuah keajaiban yang tak mampu dijelaskan logika. Sebuah badai yang pelan namun pasti membesar. 3 minggu berlalu. Nama Jaka kini ada di mana-mana. Di layar ponsel, warung kopi, ruang rapat, bahkan televisi lokal. Semua membicarakan satu hal yang sama, keajaiban yang tak bisa dipahami. Namun semakin tinggi namanya melambung, semakin banyak pula yang ingin menjatuhkannya. Sebuah artikel muncul di internet. Jaka, hanya penipu berkedok kesederhanaan. Di bawahnya terpampang foto Jaka saat menolong warga, diambil dari sudut yang membuatnya seolah sedang melakukan ritual aneh. Komentar bermunculan. Ini musyrik. Nggak masuk akal. Jangan percaya orang kampung begini. Seorang influencer ternama bahkan mengunggah video. Kesembuhan itu bukan karena Jaka. Itu kebetulan. Bisa ular memang ada yang lemah. Jangan percaya tahayul. Komentar membanjir, membelah opini. Nama Jaka yang semula dipuji kini mulai dicaci. Semua terasa begitu cepat. Dan itu bukan kebetulan. Di sebuah ruangan gelap, Dr. Bram dan sang pengusaha farmasi memantau reaksi publik seperti pemain catur memandangi papan permainan. Masyarakat mudah digiring, kata sang pengusaha sambil tersenyum puas. Sekarang tinggal lihat bagaimana si Jaka bereaksi. Di rumah besar Lisa, suasana berubah. Para pembantu mulai berbisik di balik pintu. Para tamu keluarga datang dengan wajah sopan namun mata penuh ingin tahu. Lisa hanya diam, menyaksikan bagaimana satu nama yang dulu disambut kagum kini dipelintir menjadi ejekan. Namun yang paling mengganggunya bukan itu semua, melainkan rasa lain yang mulai tumbuh diam-diam, kerinduan. Bukan pada keajaiban, bukan pada legenda, tapi pada ketenangan yang Jaka bawa saat berdiri di ruang itu. Tatapan yang tidak meminta apapun darinya. Di saat seluruh hidupnya dipenuhi orang-orang yang selalu menginginkan sesuatu. Uangnya, kuasanya, atau perlindungannya. Jaka berbeda. Dan perbedaan itu mulai menghantam lebih keras dari yang ingin ia akui. Suatu sore, Sari masuk ke ruang kerja Lisa tanpa mengetuk. Hal yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. "Bu," suaranya tergesa. "Ada seseorang yang ingin bertemu." Lisa mengangkat wajah. "Siapa?" Sari menatapnya ragu. "Jaka." Cangkir teh di tangan Lisa nyaris jatuh. Hening panjang menyelimuti ruang itu. Detik terasa berjalan lambat. Akhirnya Lisa berdiri. Tarik napas pelan. Bawa dia ke taman belakang. Di taman belakang itulah semua bermula. Tempat di mana takdir pertama kali menjalin simpulnya. Jaka berdiri menunggu, dengan pakaian sederhana yang sama, sandal yang itu pula, dan senyum yang tak pernah berubah. Tidak ada kesan ingin menuntut, tidak pula ingin menunjukkan keunggulan. Lisa melangkah mendekat perlahan. Kali ini ia tidak menatap rendah, tidak ingin beradu kuasa, tidak pula berusaha membuktikan apapun. Namun justru perubahan itu membuat dadanya terasa lebih sesak, lebih berat dari sebelumnya. Hingga jarak mereka hanya tersisa 1 langkah. "Kenapa kau datang?" tanya Lisa akhirnya. Jaka menatapnya tenang. "Aku tidak suka melihat orang menderita sendirian." Kalimat itu menghunjam lebih dalam daripada semua hinaan yang pernah ia terima seumur hidupnya. Lisa menunduk. Suaranya bergetar saat berkata, "Mereka bilang kau penipu. Mereka menyerangmu. Bahkan aku juga pernah merendahkanmu." Jaka hanya mendengarkan. "Dan sekarang ini semua terjadi karena aku," lanjutnya lirih. Jaka menggeleng sangat pelan. "Tidak. Dunia hanya melakukan apa yang selalu dilakukannya, menolak sesuatu yang tidak sanggup mereka pahami."
Lisa mengangkat wajah. Matanya berkaca-kaca. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tidak apa-apa jika engkau tidak melakukan apapun, jawab Jaka lembut. Aku tidak pernah datang untuk pujian, harta, atau nama. Aku datang karena Andre butuh ditolong. Suara Lisa pecah. Tapi aku yang memanggilmu dengan kesombongan. Aku yang menantangmu. Aku yang meremehkanmu. Jaka tersenyum kecil, senyum yang hampir tak terlihat. Kesombongan bukan dosa terbesar manusia. Yang lebih berat adalah ketika seseorang tahu ia salah, tapi tak pernah mau mengaku dan memperbaikinya. Lisa terdiam lama. Napasnya terasa berat. Jadi, menurutmu aku masih bisa memperbaikinya? Jaka menatapnya lagi, dengan tatapan yang sama, yang tidak menghakimi dan tidak memuja. Kau hanya perlu menjadi manusia. Dan air mata itu jatuh. Lisa menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Bukan karena malu, bukan karena takut, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat dirinya bukan sebagai janda kaya raya, melainkan sebagai perempuan yang lelah dan sendirian. Jaka tidak menyentuhnya, tidak menghiburnya. Ia membiarkan Lisa merasakan seluruh beban itu runtuh. Dan keheningan itu justru lebih menyembuhkan daripada semua obat di dunia. Saat tangis itu mereda, Lisa berbisik pelan, "Jaka, apa kau akan pergi lagi?" Jaka memandang langit senja yang mulai memerah. "Aku selalu datang ketika dibutuhkan. Tapi aku tidak hidup untuk berada di satu tempat saja." Lisa menatapnya lama. "Aku ingin belajar mengenalmu." Jaka menunduk sedikit. "Suatu hari mungkin. Tapi sebelum itu, kau harus berdamai dengan dirimu sendiri." Lisa mengangguk pelan. Mereka berdiri bersama di bawah cahaya senja yang perlahan turun, tanpa kata-kata yang tak perlu. Dalam keheningan yang justru penuh makna. Di jalan menuju pulang, angin membawa suara-suara kota yang masih terus memperbincangkan dirinya. Ada yang memuja, ada yang mencaci. Tapi Jaka tahu satu hal yang tak bisa diganggu siapapun. Keajaiban bukan untuk dibuktikan. Keajaiban hanya untuk dijalani. Dan jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Karena terkadang keajaiban hadir dari sosok yang paling kita remehkan. Kesombongan hanya membuat hati kita buta, sementara kerendahan hati adalah pintu menuju pertolongan yang tak pernah kita sangka akan datang.